sebelum 46. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil analisis kriminologi saya mengenai kasus Carok Bangkalan di Madura. Sebelum memasuki pembahasan, ada baiknya saya akan kasih cuplikan untuk berita tersebut. Satu dari 4 korban carok maut di Bangkalan, Madura, Mat Tanjar ternyata mengalami luka parah di wajah dan lehernya. Hal tersebut terungkap saat rekonstruksi peristiwa carok maut pada 12 Januari 2024 lalu. Diketahui dalam rekonstruksi tersebut dihadirkan 2 pelaku carok, Hasan Busri dan adiknya Wardi. Pada rekonstruksi itu, Hasan Busri memperagakan adegan ketika melawan Mat Tanjar. Hasan Busri tiba di TKP sambil diboncengi Wardi. Sesampainya di TKP, Hasan Busri langsung lompat dari motor dan berlari ke arah Mat Tanjar. Di TKP, Mat Tanjar bersama 9 orang lainnya sudah siap menunggu Hasan Busri sambil memegang celurit. Hasan Busri menghampiri Mat Tanjar dan langsung menikam bagian leher. Saat itu posisi Mat Tanjar juga sudah siap dengan celurit, namun kalah cepat dengan gerakan Hasan Busri. Mat Tanjar terluka parah dengan luka menganga dari pipi kiri hingga ke leher. Dalam kondisi seperti itu, Mat Tanjar rupanya masih sempat melawan Hasan Busri. Bahkan saat itu celurit Hasan Busri sampai patah. Namun di saat yang bersamaan, Mat Tanjar pun akhirnya tumbang. Hasan lalu mengambil celurit milik Mat Tanjar yang sudah tumbang tersebut. Okey. Dah on ni. Atuk cakap ya. Oke, setelah saya memberikan cuplikan berita tersebut tadi, jadi saya di sini akan masuk pembahasan yang pertama, yaitu kronologi peristiwa tersebut. Jadi peristiwa tragis ini terjadi sekitar pukul 19.00 WIB. Pemicunya adalah insiden sepele di jalanan, di mana pelaku Hasan Busri merasa tersinggung karena rombongan korban diduga membunyikan klakson dan menyorotkan lampu motor yang menyilaukan. Cekcok untuk mulut memuncak ketika korban Mat Tanjar diduga memukul dan menantang Hasan untuk carok. Merasa harga dirinya diinjak-injak, Hasan pulang mengambil celurit dan mengajak adiknya Wardi untuk menemui Mat Tanjar. Meskipun kalah jumlah, Hasan dan Wardi berhasil melumpuhkan keempat lawannya, yaitu Mat Tanjar, Mat Terdam, Najehri, dan Hafid, yang tewas di tempat secara sosial. Kasus ini memicu perdebatan sengit tentang kontradiksi antara tradisi dan hukum. Secara hukum, meskipun divonis 10 tahun penjara di awal, putusan banding justru memperberat vonis mereka menjadi 16 tahun penjara, menunjukkan ketegasan sistem peradilan terhadap kejahatan kekerasan. Nah, terus yang kedua, analisis kriminologi. Untuk menganalisis motif dan perilaku pelaku, kita menggunakan 2 teori kriminologi. Yang pertama, teori pilihan rasional. Keputusan Hasan dan Wardi adalah pilihan rasional yang kompleks, di mana mereka menimbang bahwa manfaat yang diharapkan adalah pemulihan kehormatan diri dan pengakuan sosial atas keberanian. Dalam kalkulasi mereka, risiko fisik dan konsekuensi hukum dianggap lebih kecil dibandingkan dengan kerugian non-materi berupa kehilangan kehormatan yang dapat berujung pada pengucilan sosial dan rasa malu yang mendalam. Yang kedua, teori diferensiasi asosiasi. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku carok bukanlah spontan, melainkan merupakan ekspresi dari norma yang dipelajari dan diinternalisasi. Pelaku belajar dari lingkungan sosial mereka bahwa carok adalah cara yang diakui dan dihormati untuk menyelesaikan konflik terhadap penghinaan, sehingga mereka memandang tindakan carok sebagai sebuah kewajiban sosial daripada kejahatan. Sintesis kedua teori ini menegaskan bahwa perilaku ini kriminal adalah hasil dari interaksi antara norma budaya yang dipelajari
dan perhitungan rasional yang dipengaruhi oleh nilai-nilai tersebut. Nah, yang ketiga, upaya penanggulangan dan pencegahan. Upaya penanggulangan harus dilakukan secara komprehensif dari aspek hukum. Penegakan hukum yang tegas melalui vonis berat harus diperankan untuk mengirimkan pesan kepada masyarakat. Ini harus didukung oleh peningkatan literasi hukum melalui sosialisasi yang masif tentang konsekuensi serius dari tindakan kekerasan. Dari aspek sosial, penanggulangan memerlukan pendekatan budaya yang inklusif dengan berkolaborasi erat dengan tokoh masyarakat, ulama, dan pemimpin adat untuk menyebarkan pesan-pesan perdamaian dan penyelesaian konflik secara damai. Sebagai strategi pencegahan proaktif, perlu dibentuk lembaga mediasi komunal yang dihormati di desa untuk menyelesaikan sengketa kecil sebelum memuncak. Selain itu, pelatihan keterampilan sosial harus diselenggarakan untuk membantu masyarakat mengelola emosi dan menyelesaikan perbedaan pendapat secara konstruktif dan non-agresif. Oke, yang keempat atau yang terakhir, sebagai kesimpulan, kasus Carok di Bangkalan merupakan studi kasus kompleks yang menunjukkan bahwa kejahatan kekerasan adalah hasil dari interaksi dinamis antara norma budaya yang diwariskan dan pilihan rasional untuk menjaga kehormatan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan harus melampaui sanksi hukum semata. Meskipun menegakkan hukum tegas penting, ini harus didukung oleh perubahan budaya yang sistematis melalui edukasi dan penguatan mekanisme resolusi konflik tanpa kekerasan di tingkat komunitas. Demikianlah presentasi dari analisis kriminologi ini. Saya berharap makalah ini dapat memberikan kontribusi positif dalam memerangi kejahatan yang terikat pada tradisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.